Baik, Assalamualaikum Ibu Asyura, Ibu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Nah, baik, pada kesempatan ini saya menjadi supervisor atau pemandu dalam diskusi antara coach dan coachee. Nah, di mana hari ini Bu Asyura jadi coachee dan Bu Desi jadi coach. Nah, dalam proses coaching kita ini yang pertama harus ada yang namanya present ya, atau kehadiran. Kemudian sebagai coachee dan coach harus hadir keduanya. Kemudian coach mendengarkan dengan aktif, kemudian juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Nah, sebelum kita mulai ke tahap supervisinya, apa kira-kira yang ingin Ibu Asyura dapatkan setelah di coaching oleh Ibu Desi kira-kira? Saya ingin sekedar berbagi, sharing, biar saya merasa nyaman pun nanti bisa berbagi Bu Desi tentang karena Bu Desi kan seorang guru PLB, jadi bisa berbagi kepada saya karena saya bukan dari jurusan PLB, Pak. Baik, terima kasih Bu Asyura. Kemudian satu lagi, Ibu maunya di bagian mana yang nantinya yang bakal saya amati, apa yang paling perlu Ibu lakukan? Di bagian apa? Tentang cara mengajar anak tunarungu pakai bahasa isyarat. Baik, tentang anak tunarungu menggunakan bahasa isyarat. Ya. Nah, kemudian setelah nanti dikasih panduan oleh Ibu Desi, kira-kira apa yang ingin Ibu Asyura kembangkan? Saya ingin belajar tentang bahasa isyarat biar saya nanti mengajarnya tidak kaku juga sama murid tunarungu. Jangan cuma nulis di papan tulis saja. Baik, adakah nanti setelah proses coaching ini Ibu Asyura memiliki harapan ke depan seperti apa, Bu? Saya semoga kedepannya lebih bisa bahasa isyarat. Nanti saya mengajarnya jangan cuma fokus di papan tulisnya aja, tapi juga menjelaskan dengan bahasa isyarat kepada murid-murid tunarungu. Baik, terima kasih Bu Asyura. Nah, kita sudah melakukan tahap supervisi. Untuk selanjutnya mohon izin saya merekam kegiatan kita antara coach dan coachee. Di sini Ibu Desi sebagai coach dan Ibu Asyura sebagai coachee. Mohon izin untuk kegiatan ini saya rekam untuk pelaksanaan coaching ke tahap selanjutnya. Terima kasih. Untuk diskusinya saya persilahkan Ibu-ibu, silakan. Assalamualaikum Ibu Asyura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang Bu Desi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Desi. Terima kasih ya sudah hadir di sini. Pada kesempatan ini kita mau coaching sebentar nih Bu Asyura. Ya Bu. Kira-kira apa sih yang ingin Ibu Asyura obrolkan pada kesempatan ini? Saya ingin sharing sedikit sama Ibu tentang pembelajaran bahasa isyarat pada anak tunarungu. Karena saya pun kan bukan dari PLB ya, saya mapel pendidikan agama Islam. Jadi pengetahuan saya tentang bahasa isyarat masih minim. Selaku Ibu dari jurusan PLB, saya mau sharing sama Ibu gimana nanti kita ngajar sama anak tunarungu pakai bahasa isyaratnya, apa yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan biar bisa bahasa isyarat. Jadi pembelajaran di kelas sekarang ini bagaimana? Kalau pembelajaran di kelas sekarang biasanya saya tulis di papan tulis. Ada juga sekali saya pakai bahasa isyarat, tapi saya kurang pede Bu. Kadang yang saya pakai itu takut salah nanti karena maklum pengetahuannya masih minim sekali Bu tentang bahasa isyarat. Ya. Dalam obrolan ini Ibu Asyura mengharapkan apa nantinya dari hasil obrolan kita?
Saya ingin dapat ilmu dari Ibu nanti tentang anak-anak tunarungu ini, bahasa isyaratnya bagaimana. Selama ini Ibu Asyura mengajar mata pelajaran apa Ibu Asyura di kelas? Mengajar mapel pendidikan agama Islam, Bu. Menggunakan bahasa isyarat tentunya. Bahasa biasanya saya tulis papan tulis. Ada juga saya belajar di YouTube bukan. Saya belajar di YouTube itu gerakan-gerakannya mungkin ya, tapi saya masih kurang pede juga, Bu, takut nanti gerakannya salah, apa benar begini, apa benar salah gitu. Ini Ibu Asyura dari di kelas yang Ibu Asyura ajarkan itu ada satu hambatan muridnya atau ada berapa hambatan lain? Kalau muridnya nggak ada hambatan, Bu, cuma di sayanya hambatannya karena saya tidak bisa mengajarnya secara bahasa isyarat. Enggak, maksud saya Bu Asyura ini muridnya memang semua yang kelas B gitu, apa nggak ada anak yang B semua, Bu. Kalau anak tunagrahita semua, kalau itu bisa saya atasi alhamdulillah, Bu. Tapi kalau di tunarungu kan kayaknya kayak kaku gitu, cuma nulis di papan tulis saja, habis itu kita diam, nggak ada menjelaskan, kayak lain gitu, Bu, kayak mati lampu ya. Makanya saya ingin belajar supaya saya bisa juga nanti menjelaskan ke murid tunarungu ini kalau seperti yang saya tulis papan tulis, saya bisa jelaskan dengan bahasa isyaratnya. Jadi di sini Ibu Asyura maunya Ibu bisa lah mengisyaratkan yang sesuai dengan CD lah kita bilang, sesuai dengan bahasa isyarat yang benar. Jadi selama ini Ibu udah juga menggunakan memberi pembelajaran dengan isyarat. Ada, Bu, sedikit-sedikit itu pun saya belajar di YouTube, Bu. Kalau sejak saya belajar dari guru itu langsung belum. Kalau dari CD dari YouTube, dari kamus-kamus ada saya belajar. Kalau misalnya Ibu mencoba gitu, pernah tidak ada keinginan mencoba untuk mencari informasi dari kawan-kawan sejawat yang sesama PLB di sekolah lain, nggak mesti di sekolah Ibu sekarang, ada nggak? Ada, Bu. Cuman sekarang saya tentang memanage waktunya mungkin kurang, Bu, ya. Karena mungkin nggak sempat juga karena tugas sekolah pun banyak, pulang ke rumah nanti udah tugas di rumah lagi, apalagi sekarang lagi ikut guru penggerak, makanya cara memanage waktunya saya tidak bisa sekarang. Ya, jadi pemasangan waktu juga berpengaruh ya untuk pembelajaran di sekolah itu. Jadi Ibu selama ini kan sudah mengajar, Ibu bilang dengan metode yang sudah benar lah kita bilang. Ibu Ibu tahu nggak kalau misalnya penggunaan bahasa isyarat itu harusnya bagaimana gitu, yang benarnya bagaimana selama ini yang Ibu pelajari? Udah struktur nggak yang Ibu ajarkan kepada siswa-siswa Ibu? Udah sesuai nggak dengan isyarat yang bukan hanya melihat dari YouTube saja, tapi Ibu sudah melihat enggak dari buku-nya gitu? Ada sebagian saya lihat juga di buku CD-nya ada, di kamusnya ada, cuman kadang ada yang beda gerakannya. Disitulah saya bingung kan. Ya, karena beda, ada yang mungkin dari CD beda, di Sindo beda ya. Makanya gerakannya mungkin beda. Makanya saya bingung juga nih. Di sini kok begini gerakannya, di video lain kok begitu lagi gerakannya, beda-beda. Makanya bingung juga saya, yang mana yang benar. Pencapaian sekarang ini untuk murid Ibu selama Ibu mengajar, mereka paham tidak dengan apa yang Ibu ajarkan? Kalau selama ini mungkin kan sedikit-sedikit paham juga orang tuh. Mungkin ada juga misalnya kan pas saya buat gerakannya salah dijawab sama anak-anak ini, diperbaiki. Jadi dari situ kita kan tidak percaya diri, Bu, ya. Ini berarti ada yang salah juga gerakannya, berarti harus belajar lebih banyak lagi. Jadi saya ini usahakan mungkin nanti kan
harus belajar lagi tentang bahasa isyarat supaya nanti jangan kalah sama anak-anak. Ya. Jangan kalah sama murid. Tadi Ibu mengatakan ada keinginan untuk belajar dari teman-teman di sekolah. Nah, ini untuk mencari informasi lah dari kawan-kawan sejawat gitu. Kira-kira kapan waktu luangnya Ibu bisa hadir gitu, bisa berjumpa dengan kawan sejawat tersebut? Mungkin pulang sekolah mungkin bisa sebentar kan. Kalau kalau nanti udah siang lagi kan udah pulang ke rumah lagi, udah sibuk sama anak, pekerjaan rumah, Pada numpuk gitu ya. Baiklah, pada kesempatan ini saya mau menanyakan di fase ini kalau misalnya Ibu udah menjalankan selama ini pembelajaran dengan seadanya Ibu lah tentang pemahaman Ibu tentang CV atau isyarat yang Ibu ajarkan kepada siswa Ibu, dari nilai 1 sampai 10, nilai berapa mungkin Ibu, nilai berapanya Ibu sudah bisa dipahami si anak, memahami anak? Dinilai mungkin 6 sampai 7 lah Bu. Iya, supaya nilai yang harus Ibu gali-gali lagi lah, informasinya banyak kok ya. Masih banyak lagi yang harus dipelajari. Dalam waktu dekat ini tentunya Ibu harus. Ya, insya Allah. Aduh, nggak terasa ini kita udah hampir di akhir perjumpaan ya Ibu Asyura ya dalam coaching kita ini. Selama kita ngobrol dari tadi, apa yang udah Ibu dapatkan gitu, tentang apa aja? Jadi dari obrolan Ibu tadi saya sudah bisa, nanti kan udah berbagi ilmu juga kan, berarti saya nanti akan belajar ke depan lebih baik lagi, harus bisa melakukan bahasa isyarat nanti di pembelajaran di lokal anak tunarungu. Ibu berarti selama ini sudah menjalankan semua yang aktivitas itu. Ibu mendapatkan apa ya dari pertemuan kita ini? Alhamdulillah saya senang, nyaman karena sudah bisa berbagi dengan Bu Desi. Jadi segala masalah yang ada di kepala saya sudah saya keluarkan unek-uneknya sama Bu Desi. Nah, Bu Desi pun sudah bisa membantu saya juga kan, apa yang harus nanti saya lakukan. Semoga perjumpaan kita ini, sharing kita ini, coaching di waktu sekarang ini bisa bermanfaat untuk Ibu, untuk saya juga. Terima kasih sudah hadir di tempat ini, sudah berbagi ceritanya. Iya Bu. Semoga nanti kita ada kesempatan lagi untuk melihat kemajuan Ibu, cerita-cerita yang lebih seru lagi kita obrolkan dalam coaching berikutnya. Terima kasih Bu Asyura. Terima kasih kembali Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Desi dan Ibu Asyura. Alhamdulillah sekali ya, sungguh sangat luar biasa diskusi kita hari ini, di mana Ibu Desi sebagai coach sudah melakukan hal terbaik, menjadi pendengar yang baik, kemudian juga aktif mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mengarahkan Ibu Asyura sebagai coach menemukan jawabannya sendiri. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin bertanya kepada Ibu Desi, bagaimana performa atau keadaan yang Ibu rasakan tadi ketika menjadi coach Ibu Asyura? Mungkin saya di sini harus ada kemitraan ya dengan Ibu Asyura, karena saya harus mendengarkan apa yang disampaikan atau diceritakan dalam obrolan kami. Kita lebih harus mendengarkan, harus menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, baik Ibu Desi, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Nah, sehingga Ibu Asyura bisa menemukan solusi. Apakah kira-kira dengan pertanyaan yang Ibu ajukan ataupun pernyataan yang Ibu arahkan bisa membantu Ibu Asyura kira-kira? Insya Allah Pak, yang kita obrolkan, kita maunya Ibu Asyura punya titik di mana dia mencari atau menggali
informasi-informasi yang ingin dia dapatkan lagi seperti itu. Nanti mungkin ada perjumpaan dengan rekan-rekan lainnya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Desi. Sedikit boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi. Nah, pada saat saya mengamati, Ibu Desi sebagai coach sudah melakukan yang terbaik, yaitu yang pertama sudah berhadir, kemudian sudah mampu mendengarkan dengan baik, kemudian juga sudah melakukan arahan sesuai dengan apa yang dicarikan solusi oleh Ibu Asyura. Nah, untuk selanjutnya Bu Desi, bagaimana pendapat Ibu ketika Ibu Asyura menyampaikan pendapatnya? Ketika Ibu Asyura menyampaikan pendapatnya, saya sebagai coach hanya mengarahkan gitu biar Ibu Asyura lebih adanya tujuan dalam penyampaian obrolan kami, adanya dia mengidentifikasi permasalahan Ibu Asyura, tentunya adanya aksi ya, rencana aksi yang akan ditindaklanjutkan oleh Ibu Asyura, tanggung jawab. iya, dan tanggung jawabnya ke depannya bagaimana, atau komitmen dia dengan yang kita obrolkan seperti itu. Baik, terima kasih sekali Bu Desi. Nah, kemudian saya dari hasil pengamatan tadi juga melihat ada pertanyaan berbobot dari Bu Desi, apakah bahasa isyarat selama ini yang digunakan sudah sesuai? Nah, mungkin di sini saya memberikan sedikit solusi kepada Ibu Asyura, bahwasanya Ibu juga bisa membuka internet dengan alamatnya Kamus CB. Nah, di situ sekarang sudah ada CB terbaru. Jadi, jika Ibu Asyura masih ragu menggunakan CB lama dari kamus, kemudian ada CB dari YouTube, Ibu boleh mengambil dari internet di kamus CB. Itu ada kamus CB terbaru langsung dari Kemendikbud. Seperti itu, dari bagian PMPK. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian Ibu Desi, apakah dari diskusi kita tadi sudah terbayang untuk meningkatkan performanya ketika menjadi coach kembali, apakah ada yang harus ditingkatkan lagi, Bu? Tentunya ada, untuk pemahaman kosakata gitu, pendaharaan kosakata yang lebih baik lagi. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Desi. Apa yang sudah kita amati, apa yang sudah Ibu lakukan hari ini, mohon izin saya catat, dan sebagai penutup dalam proses kita hari ini, intinya sudah luar biasa sekali proses coach dan coachee yang telah Ibu Desi dan Ibu Asyura lakukan. Nah, untuk selanjutnya, untuk rencana tindak lanjut ke depan, mungkin Ibu Asyura sebagai coachee bisa menyampaikan adakah hal-hal yang sudah positif dilakukan dan yang belum ditingkatkan. Seperti itu kira-kira diskusi kita hari ini. Mohon maaf lebih kurang dari saya, kadang ada salah dalam saya mengamati tadi. Mohon maaf Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.